Hal pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda ingin melakukan penelitian adalah Anda harus tahu masalah apa yang ingin Anda teliti. Nah, sekali lagi, kalau Anda ingin melakukan penelitian, Anda harus tahu sejak awal Anda ingin meneliti masalah apa. Nah, disinilah kita berbicara tentang masalah penelitian. Nah, namanya juga masalah, ya kan? Ya kan, masalah. Jadi penelitian itu sebenarnya berangkat dari masalah. Ya, berarti masalah itu sesuatu yang tanda petik tidak benar, sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang tidak biasa, yang memerlukan penjelasan, yang memerlukan uraian, yang memerlukan keputusan, yang memerlukan solusi. Nah, itu namanya masalah. Ya. Jadi kalau Anda ingin meneliti, Anda harus tahu masalah apa yang ingin Anda teliti. Nah, masalah ini mesti memang masalah, gitu. Bukan yang baik-baik saja. Nah, masalah ini, masalah yang memang misalnya sesuatu yang memerlukan penjelasan. Ada masalah X, belum ada yang menjelasin. Banyak karya orang, Anda sendiri merasa ini perlu dijelaskan dan belum banyak yang bahas, maka penjelasan. Atau masalah ini memerlukan solusi. Nah, karena belum ada solusinya, itu masalah kan? Atau masalah yang memerlukan segera keputusan. Bagaimana keputusannya, tapi berdasarkan penelitian. Nah, masalah kan? Nah, gitu. Jadi Anda kalau meneliti jangan mencari hal yang baik-baik saja. Bisa mencari masalah yang kontroversi, menjadi masalah yang unik, menjadi masalah yang tidak biasa. Itu masalah, ya. Itu pentingnya masalah. Jadi masalah itu, makanya masalah penelitian, ya masalah gitu. Masalah berarti sesuatu yang memang bermasalah, harus karena bermasalah mesti Anda jelaskan, yang perlu Anda jelaskan dengan penelitian, yang perlu Anda atasi solusinya dengan penelitian. Ya, itu namanya masalah. Ya. Jadi di sini diperlukan kejelian Anda dalam melihat masalah penelitian. Nah, kan. Nah, apakah gampang? Sebenarnya tidak susah, ya. Bagaimana menemukan masalah penelitian, ya. Nah, ada di sekitar kita semua, apalagi baik itu ilmu, apalagi bidang kita sosial, pasti masalah banyak, ya. Di keluarga Anda, di diri Anda, di masyarakat Anda, di negara Anda, banyak masalah. Tinggal kita membuka mata untuk melihat, mengidentifikasi masalah itu. Tinggal kita membuka telinga kita mendengarkan masalah itu. Tinggal kita membuka indera kita yang lain untuk mengidentifikasi masalah. Banyak sebenarnya. Ya kan? Nah, itu masalah. Di apa itu masalah? Suatu kondisi yang memerlukan pembahasan, yang memerlukan pemecahan, yang memerlukan penjelasan, yang memerlukan informasi atau keputusan. Melalui apa? Melalui penelitian. Nah, jadi penelitian Anda itu tujuan sebenarnya untuk memecahkan masalah, untuk menjelaskan masalah, untuk memberikan informasi tentang masalah, untuk memberikan keputusan suatu masalah, untuk memberikan solusi atas masalah. Itu, ya, itu penelitian dan masalahnya. Dengan demikian, penelitian bukan dimulai dari judul. Maka topik hari ini apa? Masalah dan judul kan? Nah, saya sertakan di situ karena Anda dan banyak di kampus kita dimanapun sering ditanya yang pengheulana naon judulna, lain judul masalah, ya kan? Boleh Anda ketika ditanya judul sementara saja. Tapi yang harus Anda pikirkan adalah apa masalah penelitian Anda. Oke?
Nah, jadi mestinya nih, ketika Anda ke jurusan itu, kan sering disebut store judul. Sebenarnya salah store judul itu. Sebenarnya store masalah penelitian. Karena apa? Store judul itu bisa berubah. Makanya jangan bingung di awal-awal, kumaha ieu judulna. Ya kan, buat sementara aja judul. Tapi yang harus Anda yakin dan jelas adalah apa masalah penelitiannya. Nanti kalau sudah bahkan judul itu bisa dibuat setelah penelitian selesai. Baru Anda balik lagi. Oh, judulnya gini yang tepat. Tapi masalahnya tidak berubah. Berarti gitu. Gitu. Ya, tapi karena sudah tradisinya begitu di jurusan di mana-mana, tetap aja nyebutnya store judul gitu kan? Gitu. Nah, gitu. Lanjut ya. Karti sampai begitu, sampai di situ. Kartinya. Mohon Pak, ngerti. Lanjut. Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan masalah penelitian? Gitu kan? Nah, kumaha cara mendapatkan masalah penelitian? Bingung ya, gitu kan? Bagaimana nih membuat masalah penelitian? Nah, sebenarnya masalah ini sebenarnya susah-susah gampang. Tapi kalau Anda melakukan apa yang saya sarankan, Anda tidak akan kesulitan. Nah, disinilah kita berbicara tentang sumber masalah penelitian Anda. Dari mana sih datangnya sumber penelitian Anda? Sumber masalah penelitian Anda itu sumbernya dari mana? Nah, tentu ide masalah penelitian muncul dari berbagai sumber. Salah satunya, seperti saya katakan tadi, bacaan Anda. Kalau Anda banyak baca, lain baca WA-nya, lain banyak baca Instagram, ya, atau baca-baca buku, artikel jurnal, Anda akan mudah mendapatkan ide-ide masalah penelitian. Itu. Karena Anda akan mendapat informasi tentang X. Oh, ini menarik. Gitu. Tapi ada yang kurang dari tulisan tentang ini, lalu Anda ingin menelitinya dalam penelitian. Ya, seperti itu. Jadi, sumber masalah penelitian Anda satu didapatkan dari banyak Anda baca, dari bacaan Anda. Oke? Nah, ini namanya membaca teks. Yang kedua, dari sumber membaca juga, tapi membaca kehidupan sehari-hari. Kalau yang pertama membaca buku, membaca teks, membaca yang tertulis. Yang kedua ini membaca juga, tapi membaca yang tidak tertulis, yaitu kehidupan sehari-hari Anda. Itu di keluarga Anda, di masyarakat Anda, di desa Anda, dan dimanapun yang bersifat sosial, alam, dan sebagainya. Pasti di sini banyak masalah yang menarik, yang memerlukan penjelasan, yang memerlukan solusi, yang memerlukan keputusan. Menarik. Tinggal buka mata Anda. Mulai sekarang, buka mata Anda untuk melihat sekeliling rumah Anda. Melihat di rumah Anda. Mata Anda buka, telinga Anda buka, perasaan Anda buka, hati Anda buka. Itu, ya. Tuh, membaca juga, tapi membaca kehidupan. Baca kehidupan sehari-hari secara sosial, kehidupan sosial di masyarakat Anda. Karena kita ini adalah di jurusan ilmu sosial, tentu saja masalah-masalah yang harus kita pilih adalah masalah sosial, masalah kemanusiaan. Oke, nah itu. Kemudian sumber lainnya adalah, nah ini juga berkaitan dengan yang pertama atau yang kedua, Anda mesti membuka diri terhadap isu-isu aktual di masyarakat. Sekarang yang sedang aktual apa sih di masyarakat kita? Apa yang sedang dibicarakan banyak orang di negeri ini atau di dunia? Logo halal, Pak. Logo halal. Logo halal minyak. Oh iya, nah itu hari ini masyarakat sedang berbicara tentang logo halal misalnya, kan itu menarik. Nah, Anda masih berpikir membuka banyak kemungkinan. Apa ya dari isu ini yang bisa saya teliti? Masalah apa yang bisa saya ajukan sebagai masalah penelitian?
yang memerlukan penjelasan, yang memerlukan keputusan, solusi, dan sebagainya. Misalnya, sekarang masalah halal nih, logo halal rame. Salah satu yang bisa Anda jelaskan, kenapa ada orang yang tidak setuju, gitu kan? Pertama, Kementerian Agama mengeluarkan logo halal sendiri. Kemudian ada masyarakat, kelompok masyarakat yang tidak setuju. Nah, Anda sebagai peneliti sosial harus mengerti, misalnya tertarik mengerti mengapa ada orang yang tidak setuju ya terhadap logo halal itu. Nah, berarti di sini adalah masalah. Masalahnya bersifat yang memerlukan penjelasan mengapa ada yang tidak setuju. Nah, di sini pasti penjelasannya banyak, ada unsur politik karena mereka dari oposisi. Nah, itu kan misalnya tidak suka dengan Yakult misalnya. Nah, kan banyak tuh. Ya. Lalu siapa yang Anda teliti? Orang kampung Anda kah? Atau netizen? Nah, tinggal ditentukan mana yang Anda suka. Oke, seperti itu. Lebih lanjut lagi, kalau ini masalah luar biasa. Pertanyaannya, mengapa lagi MUI tidak lagi diberi wewenang untuk mengapa ada logo baru ini? Apakah maknanya apa? Apakah berarti ini MUI akan dicopoti wewenangnya? Nanti MUI itu hanya sebagai ormas saja, sebagaimana aslinya. MUI itu adalah ormas. Ya, apa ini adalah upaya-upaya pemerintah untuk mengembalikan MUI sebagai ormas, tidak punya wewenang politik, sosial, keagamaan. Nanti akan dipegang oleh Kementerian Agama semua. Nah, itu konteks besar. Ya. Oke. Nah, lebih detail lagi misalnya dari suka membaca tadi. Nah, Anda kan maka penting nih Anda membaca berita, membaca tulisan-tulisan di media, baik itu berita atau opini atau kolom atau sebagainya, pasti Anda akan menemukan masalah-masalah menarik untuk diteliti. Ya, maka penting nih Anda baca berita, ya. Jangan hanya fokus ke apa itu. Saya tahu Anda ini jarang baca berita, generasi Anda ini, ya, gitu. Mungkin jangan nonton berita TV dan sebagainya, apalagi TV. Ya, tapi minimal Anda baca berita di Instagram Anda atau WhatsApp Anda. Tapi ada bahayanya kalau Anda hanya menerima dari sumber satu aja. Nah, kemudian dari buku yang Anda baca. Selanjutnya, sumber lainnya adalah ini. Diskusi-diskusi dengan kawan Anda, dengan dosen Anda, dengan siapapun. Diskusi atau obrolan yang santai itu bisa menjadi sumber masalah penelitian Anda. Nah, makanya ini penting nih diskusi. Tapi masalahnya adalah orang-orang angkatan Anda ada nggak suka diskusi di kampus? Hah? Ada nggak kelompok diskusi di HMJ? Sok saya nanya. Hah? Ada? Ada nggak? Hai, Anda suka diskusi di HMJ? Hah? Saya nggak ikut HMJ, Pak. Tuh, bagaimana? Anda sebagai mahasiswa mestinya terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademik, diskusi di jurusan Anda minimal, di fakultas Anda. Itu Anda masuk ke dari kelompok diskusi, walaupun Anda mungkin tidak suka jadi aktivis karena memang organisasi mahasiswa memang terpolarisasi, ya tidak bagus juga. Tapi sisi positifnya adalah itu adalah ruang-ruang Anda mendewasakan diri, berdiskusi dengan kawan Anda berbagai isu. Nah, itu adalah sumber yang sangat bagus untuk masalah penelitian. Berdiskusi, berbeda pendapat dengan kawan Anda. Anda lalu pikirkan, oh ini bisa menjadi masalah penelitian saya ya, gitu. Tapi masalahnya kalau Anda di imah wae, kuliah datang itu susah ya, gitu. Ini Anda mumpung semester 6, nggak terlambat kalau Anda mulai ingin aktif di kegiatan-kegiatan diskusi di kampus. Di mana aja, bukan cuma di kampus kita, di lain juga boleh, di tingkat universitas, Anda harus ikut tuh. Ya.
Gitu. Bahkan Anda bisa bikin kelompok diskusi sendiri di kelas ini. Pertemuannya rutin. Nah, tugas saya di Pak ini, saya menyadari nih, ini yang lemah di kampus kita. Maka semenjak saya ke Bandung ini, saya sering mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah di fakultas kita. Ada, kalau dosen tuh ada bulanan. Nah, ya kan, mahasiswa per semester seperti yang kemarin studium general itu adalah ide-ide supaya menumbuhkan minat akademik, diskusi kalangan mahasiswa dan dosen. Kemarin yang ikut, Anda ikut semua nih? Ikut nggak? Nah, itu. Nah, tapi sayang kemarin waktunya ada beberapa yang lainnya. Kemarin ada mahasiswa hanya beberapa yang bisa bertanya. Manajemen waktunya kemarin agak kurang bagus. Nah, itu. Diskusi penting. Termasuk diskusi di warung kopi itu juga. Ya, walaupun dengan siapapun, tapi Anda itu bisa menjadi ide. Ya, itu. Oke, nah yang selanjutnya pengalaman pribadi. Anda tentu punya pengalaman pribadi ya. Masing-masing pernah mengalami apa, kejadian apa, dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi sumber masalah penelitian Anda. Bisa. Anda mengalami sesuatu, misalnya. Walaupun nanti di penjelasan proposalnya, Anda boleh menutupi, tidak terus terang bahwa itu pengalaman Anda. Boleh tidak mengatakan begitu. Tapi bagus juga nggak apa-apa kalau Anda mengatakan seperti itu. Sepanjang itu tidak bersifat private, kasus-kasus yang masalah pribadi benar misalnya, tapi pengalaman pribadi yang tidak terlalu privasi lah. Misalnya Anda pernah mengalami apa itu? Nah, tadi mungkin ada banyak saya kira. Misalnya Anda ingin berdiskusi, Anda punya minat diskusi di kampus, tapi ternyata Anda mendapati bahwa teman-teman Anda kayaknya tidak minat diajak diskusi. Nah, seperti itu kan. Mereka maunya ya hal yang tidak terlalu serius. Nah, itu kan pengalaman pribadi. Nah, masa yang bisa muncul adalah Anda mungkin bertanya, yaitu rendahnya minat mahasiswa terhadap forum diskusi. Contohnya itu. Lalu Anda ingin bertanya, kalau rendah gitu rendah, apa buktinya rendah? Nah, tidak ada di forum-forum kelompok diskusi di fakultas kita misalnya. Ada di universitas kita ada berapa? Kalau Anda ingin meneliti lebih lanjut, ingin menjelaskan kenapa sekarang mahasiswa rendah minat di kelompok diskusi. Berbeda di zaman baheula, zaman saya. Ada apa? Mengapa? Faktor-faktor penyebabnya. Nah, itu pengalaman tadi contohnya. Nyambung. Begitu juga Anda berupaya melakukan observasi awal. Anda mengamati di sekitar rumah Anda, tetangga Anda, kenapa begitu ya? Nah, dari itu, dari perilaku mereka, Anda akan melihat, oh, ini bisa menjadi masalah yang menariknya dari pengamatan terhadap orang-orang sekitar Anda. Oke. Nah, kemudian, selanjutnya, bisa muncul dari bacaan Anda, misalnya dari skripsi. Anda membaca skripsi teman Anda, lalu Anda mendapati, ini skripsi ini bagus, tapi ada yang kurang nih di bagian ini. Lalu Anda ingin menulis masalah yang sama, tetapi dari angle yang berbeda, misalnya untuk menutupi kekurangan itu. Gitu ya. Kemudian Anda membaca artikel jurnal, banyak sekali yang bisa Anda dapatkan ya. Oke. Nah, saya kira banyak ide-ide yang bisa Anda dapatkan untuk menjadi masalah penelitian Anda. Nah, oke. Apa kriteria yang sebuah masalah penelitian yang bagus itu? Kriterianya simpel aja. Masalah itu memerlukan pemecahan. Satu. Berarti masalah dong. Pemecahan ini berarti bisa bersifat penjelasan. Bersifat harus keputusannya seperti apa yang terbaik. Nah, karena kita ini adalah masih akademik seperti Anda, tentu kebanyakan masalahnya bersifat yang memerlukan penjelasan atau deskriptif.
ya. Anda memilih masalah contohnya tadi, nah, faktanya adalah rendahnya minat mahasiswa terhadap kelompok diskusi. Nah, di sini itu sudah cukup menjadi masalah. Tugas Anda sebagai mahasiswa yang ingin membuat masalah pelindung skripsi Anda, cukup sebenarnya hanya sampai mengatakan, saya ingin menjelaskan mengapa terjadi menurunnya minat mahasiswa di zaman sekarang terhadap kelompok-kelompok diskusi. Jadi menjelaskan, mungkin menjelaskan ada susah, mungkin cukup mendeskripsikan. Kalau menjelaskan itu menjelaskan why, mengapa terjadi. Jadi ada di sini menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Lalu lebih lanjut lagi kalau Anda mau, apa dampaknya dari rendahnya minat diskusi itu? Dampaknya Anda ingin teliti juga, ya kan? Nah, ini berarti lebih dalam lagi. Oke.